Maha Esa, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa dipertemukan pada tempat yang sederhana ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kegiatan pengibasan materi 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh teman sejawat Ibu Rosaeti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, SMA Negeri 1 Masama dimulai. Sepatah kata dari Wakil Kepala Sekolah yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Masama. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang hormati dan saya banggakan, selanjutnya yang terhormat Bapak Ratno Lamato selaku guru calon guru penggerak yang saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini sesuai rencana yang dilaksanakan oleh salah satu rekan kita selaku calon guru penggerak, bahwa pada hari ini diprogramkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan dari calon guru penggerak, dan alhamdulillah hari ini insya Allah akan terlaksana dengan bagus. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa kita simak secara seksama, kita ambil apa yang bisa kita implementasikan nanti di dalam kegiatan kita sehari-hari dalam proses kegiatan belajar mengajar. Barangkali itu yang merupakan harapan saya selaku yang dipercayakan untuk mewakili Kepala SMA Negeri 1 Masama pada kegiatan pengibasan diseminasi nilai positif di SMA Negeri 1 Masama. Olehnya itu barangkali saya tidak perlu berpanjang lebar agar supaya kegiatan kita pada pagi hari ini ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara atau kegiatan pengibasan nilai positif untuk calon guru penggerak kepada seluruh rekan-rekan guru pada hari ini saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan sejawat Ibu Rosaeti mengenai pengibasan materi 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Apa dan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah? Untuk itu kami serahkan langsung kepada Ibu Rosaeti. Ya,
terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang telah memfasilitasi saya sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana. Tak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan guru yang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu guru dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Tanpa Bapak dan Ibu guru tidak ada artinya saya berdiri di sini. Hari ini saya akan melakukan pembahasan materi 1.4 tentang budaya positif sekolah. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit tentang perjalanan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita di sini diberi tugas untuk menyelesaikan 10 modul. Dan hari ini kita sudah sampai di 4 modul, ya. Jadi ada modul yang sudah kita pelajari, modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan kemarin kita sudah mulai di modul 2.1. Dan hari ini saya ingin membagi praktik baik yang telah kami dapatkan selama ini selama pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif sekolah. Ya, jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu banyak sekali yang manfaat yang saya rasakan selama ini tentang bagaimana paradigma kita diperbaiki dari paradigma pendidikan yang lama menjadi menuju ke paradigma pendidikan yang baru. Ya, kenapa ini harus dikembangkan kembali? Karena saya tahu bahwa budaya positif itu sudah ada dari zaman dulu, tetapi ada keresahan di mana budaya positif itu sudah sedikit demi sedikit luntur dan mulai ditinggalkan. Bukan karena sengaja ditinggalkan, mungkin karena perkembangan zaman yang mengkondisikan seperti itu. Jadi salah satu tujuan dari pemerintah untuk menggalakkan lagi budaya positif di sekolah ini adalah untuk menumbuhkan motivasi secara internal dari dalam diri warga sekolah, baik peserta didik maupun kita sebagai para pendidik. Jadi budaya positif itu bukan hanya untuk siswa, tetapi untuk kita juga sebagai para pendidik, sebagai garda terdepan yang harusnya bisa memberikan suri teladan kepada anak didik kita. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ia sebagai bapak pendidikan, pendiri taman siswa. Jadi pendidikan kedepannya harus berpihak kepada murid. Yang selama ini kita terbiasa bahwa pendidikan itu selalu terpusat pada guru. Sekarang paradigmanya sudah sedikit demi sedikit kita alihkan ke berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, tidak usah berpanjang lebar, saya akan mulai saja tentang apa itu budaya positif sekolah. Sebelumnya kita akan bermain kepal tangan. Ya, artinya kita harus mempunyai keyakinan diri, kepercayaan diri untuk bisa menjaga keyakinan kita supaya tidak terpengaruh oleh orang lain. Boleh minta tolong
salah satu kita akan dua orang nanti akan bermain kepal tangan. Yang satu mengepalkan tangan, yang lainnya membujuk dengan apapun caranya supaya yang teman yang satunya untuk bisa membuka kepalan tangan. Anggap di dalam kepalan tangan ini ada rahasia yang harus kita jaga secara baik, ya, harus kita jaga, yang pada waktunya kita akan tidak ada seorang pun yang boleh tahu kecuali ada izin dari yang mempunyai rahasia itu, ya. Jadi ada salah satu yang tuliskan secari kertas di sini tentang rahasia Anda, kemudian dikepalkan tangannya. Boleh saya berdiri saja ya? Dikepalkan tangannya, kemudian satu rekan mencoba membujuk untuk bisa membujuk untuk yang mengepalkan tangannya ini bisa membuka rahasianya, ya. Boleh minta tolong Ibu Nining dengan Ibu Dina mempraktekkan, ya. Jadi ya, jadi yang mengepal tangan ini mempunyai rahasia. Rahasia itu harus dijaga, tidak boleh dikasih tahu sama temannya. Temannya ini berusaha untuk bagaimana temannya bisa membuka dengan membujuk, dengan memberi rayuan, dengan memberi hadiah atau apapun. Iya, silahkan. Halo cantik, aduh cantik. Ada apa itu di tangan? Ada rahasia. Oh iya, kasih tahu saya dong, apa rahasianya? Tidak mau. Kalau mau buka rahasianya, semoga besok langsung naik pelaminan. Tidak mau berbuka, tidak mau naik pelaminan. Oh besok, tidak mau. Minggu depan saja kalau begitu. Naik pelaminan loh. Jodoh yang baik, pengertian. Oh jangan macam Pak Hari. Kita mau naik pelaminan minggu depan. Makin takut. Dapat lulus PPG. Mau buka saja kalau begitu. Apa ini? Oh, obat mujarab anti galau. Siapa yang mau di obat DP galau ini? Oh iya, oke. Makasih cantik. Ya, jadi itulah tadi contohnya kita harus mempertahankan eksistensi kita, rahasia kita. Kecuali Ibu Isna tidak akan membuka tangannya kecuali Ibu Isna mengizinkan rayunya. Tapi kalau Ibu Isna tidak mau, jadi Ibu Isna juga tidak akan membuka tangannya. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang itu mau dikontrol oleh orang lain, ya. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol siswa kecuali siswa itu berkehendak dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, untuk bisa mengontrol siswa, maka guru itu mempunyai cara, beribu-ribu cara, berbagai macam cara, ya.
Jadi nanti ini yang akan kita bicarakan tentang 5 posisi kontrol seorang guru supaya kita bisa berkolaborasi, menjalin kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Ya, jadi sekarang sudah tidak ada zamannya lagi kita seorang dewasa yang bisa memaksakan kehendak kepada siswa. Kita lanjut. Ya, ini terjadi paradigma lama tentang pendidikan adalah menurut teori stimulus respon, kemudian akan mulai digantikan oleh teori kontrol atau teori pilihan. Perbedaan dari paradigma yang lama tentang stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Jadi objeknya kita, ya. Jadi kita mencoba mempengaruhi orang supaya pandangannya sama seperti kita. Kemudian perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Kemudian menurut teori ini juga bahwa orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, menurut teori stimulus respon, kalau gagal mempengaruhi orang lain, kita cenderung memaksakan kehendak. Kemudian model berpikirnya adalah menang kalah. Ya, jadi ada pemenangnya, ada yang kalah. Ya, ini menurut paradigma lama. Kemudian sekarang akan diperbaharui dengan paradigma baru, yaitu dengan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi berdasarkan teori ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha masuk ke dunia anak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di anak. Jadi kita membaur dulu, mengetahui dulu karakter anak supaya kita dapat mencari solusi, karena kita tahu akar masalahnya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Perilaku itu bisa perilaku positif maupun perilaku negatif. Semuanya pasti ada tujuan, ya. Dan kita harus di sini nanti kita bertugas untuk mencari tahu apa tujuan dari perilaku tersebut supaya kita bisa menyelesaikan atau memutuskan solusi untuk anak. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa kecuali siswa tersebut bersedia untuk dikontrol oleh guru. Dan ini perlunya adanya motivasi intrinsik atau motivasi yang berada dari dalam diri siswa. Jadi motivasi itu ada 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari orang lain. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan karena adanya pengaruh dari orang lain. Dan biasanya karena motivasi intrinsik ini tidak akan bertahan lama. Misalnya anak melakukan sesuatu karena hanya takut hukuman, hanya takut dihukum. Nah, setelah tidak ada hukuman lagi, anak tidak akan takut lagi melakukan hal tersebut, ya, karena motivasinya bukan dari dalam diri kita sendiri. Lain halnya kalau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang sudah terbangun dari dalam diri karena ada keyakinan di situ, ada keyakinan daripada di hati anak-anak bahwa memang hal itu harus dilakukan dan sebenarnya harus
dilakukan. Jadi tidak ada paksaan dari seseorang dalam mempengaruhi motivasi intrinsik ini. Ya, jadi motivasi intrinsik ini biasanya akan bertahan lebih lama karena dia berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kolaborasi, kerjasama antara beberapa orang untuk menimbulkan pilihan-pilihan baru. Kalau bisa memilih poin A, B, dan C dan sebagainya. Karena ada pilihan-pilihan tindakan yang harus dilakukan. Kemudian model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang kalah di sini. Semua mempunyai kemenangan, mempunyai kepuasan tersendiri ketika dia bisa menyelesaikan suatu masalah atau memberikan solusi pada suatu permasalahan anak. Ini adalah bagian dari disiplin positif, yaitu tentang teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang tadi dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Demikian juga siswa dengan guru pasti mempunyai gambaran yang berbeda, mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, gambaran seseorang itu tergantung oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Biasanya ini bersifat psikologis. Ya, jadi adanya terpenuhinya kebutuhan pangan, papan, sandang, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan itu bukan kayak berkuasa ya, tetapi pengakuan terhadap kompetensinya, pengakuan terhadap kemampuan pada diri si anak. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak butuh merasa dikasihi, disayangi, dan merasa diterima di kelompoknya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak itu masih perlu bermain, menikmati kesenangannya, menikmati masa mudanya, tidak hidup dalam keadaan tertekan, tidak hidup dalam keadaan yang terintimidasi. Kemudian kebebasan. Jadi anak-anak itu diberikan ke ruang yang cukup untuk mengekspresikan kehendaknya, dengan catatan masih dalam kontrol guru. Kemudian model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah di sini. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu masalah, tidak ada yang merasa kalah, tidak ada merasa menang, semuanya menjadi pemenang. Kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini adalah peran guru yang sangat penting. Ya, peran guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, kemudian berfungsi sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi guru diharapkan bisa berperan sebagai manajer, artinya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa sehingga siswa akan bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu biasanya termotivasi untuk menghindari hukuman. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi anak tadi dikatakan bahwa setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Tujuan itu pasti dipengaruhi oleh motivasi. Ya, jadi ada 3 teori motivasi di situ.
untuk menghindari hukuman. Nah, posisi kontrol guru biasanya hanya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol yang lainnya adalah sebagai teman dan pemantau. Itu biasanya anak-anak hanya ingin mencari atau mendapatkan imbalan. Kemudian sebagai manajer itu anak-anak biasanya akan menghargai diri sendiri. Dengan berbuat baik maka dia sedang menghargai diri sendiri, sedang membentuk karakternya sendiri sehingga dia bisa dihargai oleh orang lain dan menghargai dirinya sendiri. Nah, teori motivasi yang ketiga inilah yang akan membentuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai positif yang diyakini secara bersama. Nanti pada akhirnya teorinya, pada prakteknya akan turun pada keyakinan kelas. Sehingga sekarang tidak ada lagi keyakinan kelas, keyakinan yang dibangun secara bersama-sama, disepakati secara bersama-sama antara siswa di kelas dengan guru sebagai orang tua di sekolah. Jadi sekarang keyakinan kelas itu berada di atas dari peraturan kelas, karena peraturan itu hanya sifatnya memaksa, ya, peraturan itu sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu diyakini secara bersama-sama, dimusyawarahkan dengan siswa di dalam kelas, sehingga siswa bisa yakin bahwa itu nilai-nilai yang harus ditumbuhkan kembali. Saya yakin bahwa nilai-nilai positif itu sudah ada pada anak sejak lahir, ya. Jadi menurut teorinya bahwa anak itu dilahirkan bukan seperti kertas putih yang kemudian orang dewasa bebas untuk menulisi apa saja, memberi cerita apa saja. Anak itu sebenarnya dilahirkan sudah membawa karakternya sendiri, seperti kertas yang sudah ditulisi tapi belum ditebalkan. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita orang tua, lingkungan sekolah hanya berkewajiban atau hanya berkewajiban sebagai orang yang mau yang mencoba atau membantu anak menebalkan karakter-karakter yang sudah ada sejak lahir. Nah, karakter apa yang dominan itulah yang akan menjadi karakter yang nampak pada diri anak. Jadi karakter anak itu akan dipengaruhi besar oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak tersebut dan lingkungan anak tersebut. Ya, jadi itu tentang kebajikan universal. Kemudian teori yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Ibu Isna tidak bisa dipengaruhi oleh Ibu Nining, ya, kecuali dia mengizinkan dirinya untuk membuka kepalan tangannya. Ya, jadi mengizinkan itu harus dengan bujukan, dengan cara pintar-pintarnya Ibu Nining untuk membujuk Ibu Isna. Ya, sekarang kita mulai di teori disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Jadi dia perlu diajarkan, ditanamkan, diberi contoh dan sebagainya, karena dia proses pembelajaran. Tidak bisa anak-anak mengerti dengan sendirinya tanpa melihat, tanpa mendapatkan role model, tanpa ada contoh yang dia ikuti. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, jadi ini fungsi dari disiplin positif. Makna disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri daripada murid-murid Sokrates dan Plato. Ini berdasarkan sejarahnya dulu tentang makna disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi karena dia ada tujuan, ada cita-cita, maka terbentuklah disiplin diri. Namun ada kata namun berarti ada apa? Ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini terjadi pergeseran nilai disiplin. Langkah-langkah dalam mengajarkan disiplin positif. Yang pertama, kenalkan disiplin sejak dini pada anak didik kita. Diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Dan ini kita sudah harus mulai mencobanya. Kalau saya mendapatkan dari guru penggerak, itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa kita rubah sewaktu-waktu ketika diperlukan. Jadi biasanya nanti di awal semester kita sudah mulai memberikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi dipatuhi oleh seluruh anggota di kelas. Ya, dari keyakinan kelas itu akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi nanti bisa diturunkan menjadi keyakinan sekolah. Dan biasanya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu diformulasikan atau dengan kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang memaksa. Ya, jadi selama ini aturan-aturan di sekolah kan kalimatnya sangat keras, sangat menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa. Kemudian bersikap tegas, bukan marah. Jadi untuk menimbulkan kita tidak bisa harus tegas, tidak bisa juga terlalu lentur, terlalu lemah di hadapan anak. Tetapi jangan terkesan kita marah-marah. Dan ini saya waktu mendapatkan pelajaran ini merasa tertampar karena saya sering juga seperti itu. Tapi dengan pembelajaran ini kita sudah bisa berusaha sedikit demi sedikit. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu itu seperti membalik telapak tangan. Harus dibiasakan terlebih dahulu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, kemudian saya merefleksikan diri, oh iya ya, selama ini kita seperti ini. Ya, jadi artinya yang lalu biar yang berlalu tidak akan bisa diulang kembali, dan sekarang kita hanya mencoba untuk berusaha untuk ya paling tidak mendekati paradigma yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Disiplin positif. Oke. Ibu Nining mungkin bisa ya. Saya lanjutkan supaya karena hari Jumat supaya cepat selesai. Disiplin positif mengajarkan orang dewasa untuk menggunakan kebaikan dan ketegasan pada saat yang sama dan tidak bersifat menghukum atau permisif. Ya, jadi lebih ditekankan pada ketegasan, bukan bersifat menghukum atau permisif. Alat dan konsep disiplin positif meliputi saling menghormati. Orang dewasa meneladankan ketegasan dengan menghormati diri dan menghormati kebutuhan anak. Mengidentifikasi keyakinan di balik perilaku tersebut. Jadi kita harus melihat bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Disiplin yang efektif mengenali alasan anak-anak melakukan apa yang mereka lakukan dan bekerja untuk mengubah keyakinan itu.
bukan hanya mencoba mengubah perilaku. Jadi mencoba mempengaruhi keyakinan dari seorang anak, bukan mencoba mengubah perilaku, karena pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol perilaku siswa, hanya bisa mempengaruhi untuk merubah keyakinannya. Kemudian komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Nanti kita akan bicara tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menghadapi permasalahan anak. Kemudian disiplin yang mengajarkan dan tidak bersifat permisif dan punisif, artinya tidak bersifat menghukum. Berfokus pada solusi bukan pada hukuman. Ya, jadi kita tidak berfokus pada hukuman apa yang anak-anak harus terima, tetapi bagaimana solusinya untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah. Kemudian pemberian dorongan. Dorongan itu bukan pujian, upaya membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang. Membangun harga diri siswa, membangun kepercayaan siswa, membangun kepercayaan dirian siswa bahwa dia layak untuk dihormati, dia layak untuk berada di lingkungannya. Praktik disiplin positif di sekolah. Jadi praktik disiplin ini harus membangun kegiatan belajar tepat pada tumbuh kembang anak. Kalau kita di sini anak-anak SMA berarti tidak bisa disamakan dengan anak-anak usia SD atau usia TK PAUD. Ya, karena anak-anak usia 14 tahun sampai 21 tahun itu diharapkan orang tua dan guru dapat berperan sebagai penasihat untuk membangun standar perilaku anak yang tepat pada dirinya maupun lingkungannya, dan juga menjadi teman diskusi yang setara. Karena anak-anak ini diberikan sudah diberikan kemampuan untuk menganalisis, bisa karena dia kemampuan bukan kemampuan motorik lagi, tetapi sudah kemampuan analisisnya yang berjalan untuk anak-anak setingkatan anak SMA. Praktik yang kedua adalah memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Jadi setiap anak itu unik. Tidak ada anak yang dilahirkan sama. Pasti dari lahir dia mempunyai karakternya sendiri. Dalam satu keluarga pasti anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Nah, guru dan pendidik di sekolah sebagai pihak dewasa semestinya tidak menyeragamkan cara pendampingan untuk semua anak. Karena dilihat bahwa karakter si A, si B, si C itu pasti ada perbedaannya. Jadi tidak bisa kita menyeragamkan penanganan anak-anak. Kemudian langkah pertama yang bisa guru dan pendidik di sekolah lakukan adalah memahami karakteristik mereka dengan banyak-banyak belajar tentang karakteristik anak-anak, dengan banyak-banyak bergaul dengan anak-anak. Jadi dari situlah kita bisa mengetahui, mengenali karakteristik yang dimiliki oleh si anak. Ada anak-anak yang kalau dipuji malu, ada anak-anak yang harus dipuji-puji terus, ada anak-anak kalau dipanggil malu. Tapi kalau ada anak-anak yang mempunyai karakter, kalau dalam belajar ada yang ngomong saja malu, tetapi untuk mengkonsep itu jago. Ya, jadi dari situlah kita mengenali bagaimana penanganan terhadap beberapa karakteristik anak yang banyak ini. Jadi tugas terberat guru adalah menemukan karakter yang ada pada diri anak. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini kita sudah diajarkan bagaimana berkolaborasi antar teman sejawat, menularkan praktik baik. Jadi kalau ada yang mempunyai praktik baik ditularkan kepada gurunya, itu kepada temannya. Itu salah satu dari peran guru dan orang tua supaya menjadi teladan bagi siswa. Banyak orang tua yang hingga kini masih percaya jika sekolah adalah tempat mendidik anak yang utama. Jadi kepercayaan
orang tua terhadap sekolah ini masih besar terhadap sekolah untuk dijadikan tempat mendidik anak. Guru dan orang tua adalah partner, dapat membangun komunikasi dan kerjasama untuk saling mengetahui perkembangan anak, apa pencapaian-pencapaian kecil yang telah mereka raih dan kendala apa yang sedang mereka hadapi dalam keseharian. Dan sebisa mungkin sekecil apapun pencapaian siswa itu mendapatkan apresiasi daripada guru, supaya apresiasi yang kecil bagi kita mungkin akan menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Ketika kepercayaan diri itu sudah tumbuh pada anak, maka dia akan berusaha membuka pikirannya kembali untuk lebih berkembang. Keempat, meningkatkan intensitas komunikasi. Jauh dekatnya hubungan antara dua orang dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka saling berkomunikasi. 5, membangun hubungan yang lentur, jamak peran. Seorang guru berperan sebagai teman diskusi yang dapat mengerti permasalahan siswa. Orang tua dapat menjadi teman yang asik di saat tertentu sebagai sosok pengayom yang ditakuti dengan segala otoritas yang dimilikinya. Ditakuti dalam tanda kutip, ya. Jadi dia, orang tua dan guru seharusnya bisa memberikan teladan, bisa memberikan contoh kepada anak didiknya. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekali lagi karena kita berbicara di dunia pendidikan, maka kita tidak bisa lepas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, jadi seperti anak-anak mempunyai self-disiplin, disiplin dari dirinya. Ketika anak-anak sudah tidak bisa melakukan perilaku disiplin, maka kita sebagai orang dewasa harus berusaha mendisiplinkan anak. Seperti kita juga di sekolah. Kemudian peraturan demikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi makna dari merdeka itu bukan berarti semaunya sendiri, sebebas-bebasnya, tetapi masih dalam kontrol guru. Jadi tidak ada kata merdeka belajar atau merdeka mengajar itu nanti dibiarkan begitu saja. Tidak. Artinya bahwa merdeka itu pasti ada batasan-batasan di mana seorang guru bisa memberi arahan, memberi patokan kemana mereka harus berjalan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Lagi-lagi yang ditekankan di sini adalah motivasi internal. Karena motivasi itu kalau dia berasal dari diri sendiri, tumbuh dari dalam diri, maka dia akan lebih bersifat permanen dibandingkan motivasi yang berasal dari luar. Untuk itu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi untuk menimbulkan disiplin diri yang bersifat internal, maka anak-anak perlu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan sehingga menjadi motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu seharusnya dimaksudkan bisa menumbuhkan motivasi secara internal pada diri anak. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Kalau dia sudah tumbuh motivasi secara internal, maka tanpa diperintah pun anak-anak akan memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini sudah ada dalam kehidupan norma kita sehari-hari. Nanti akan diimplementasikan pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Sekarang kita mulai pada nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang memerlukan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap individu itu sudah dikaruniai tentang nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya masing-masing. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, entah perilaku itu positif ataupun perilaku negatif. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai universal ini yang nantinya akan diusahakan tumbuh dan berkembang di kehidupan sebagai suatu masyarakat di sekolah ini. Nilai-nilai yang harus ditumbuh kembangkan di suatu sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini nanti pada kurikulum yang mendatang, ini sudah menjadi tujuan akhir dari suatu pendidikan, yaitu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada kalau dulu mungkin kita kenal dengan butir-butir Pancasila. Nah, sekarang diimplementasikan pada profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Apalagi anak-anak zaman sekarang sudah berada pada abad ke-21, sehingga para guru dan pendidik diharapkan membekali anak-anak dengan keterampilan abad 21. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru ini sebagai penuntun untuk menuntun siswa supaya siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi dan sebagai masyarakat. Dan dalam mendidik anak, kita harus itu kunci apa? Itu harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya. Jadi kodrat keadaannya itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi anak-anak di pedesaan berbeda dengan anak-anak di perkotaan. Anak-anak di bagian Indonesia bagian barat beda dengan anak-anak di Indonesia bagian timur. Jadi tidak bisa disamakan karena kodrat alamnya berbeda. Kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya. Jadi pendidikan di tahun 1980 tidak bisa disamakan dengan anak-anak di tahun 2000-an. Kenapa? Karena zamannya sudah berbeda. Apalagi sekarang ini anak-anak ada di abad 21, sehingga para guru
diharapkan bisa membekali anak-anak dengan keterampilan abad 21. Ini tadi yang saya katakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, motivasi anak melakukan sesuatu itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya menumbuhkan harga diri dari anak tersebut. Untuk motivasi yang pertama dan kedua itu bersifat eksternal, itu yang motivasi yang berasal dari luar, dan diharapkan anak-anak bisa menumbuhkan motivasi yang dari internal, dari dalam dirinya, yaitu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena hanya ingin mendapatkan imbalan. Dan pada motivasi yang ketiga ini akan menyebabkan seseorang memiliki disiplin positif. Jadi akan terbentuk disiplin positif dan bersifat internal. Ini adalah bagian dari motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak-anak hanya berpikir apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan itu. Biasanya suatu kesalahan akan mendapatkan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, biasanya mereka berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu. Untuk motivasi yang pertama yang kedua ini termasuk motivasi eksternal yang tidak bertahan lama. Dia hanya bertahan sesaat. Ketika tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, maka mereka akan menghentikan perilaku positif tersebut. Dan yang ketiga adalah motivasi ketika dia menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini yang disebut dengan motivasi internal. Motivasi internal inilah yang akan tujuan dari disiplin positif. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahannya, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan mengabaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Jadi hukuman itu hanya sifatnya hanya sementara. Jadi biasanya tidak ada hubungannya dengan peraturan. Misalnya datang terlambat kemudian disuruh push up. Itu artinya tidak ada hubungan antara kesalahan, perbaikan kesalahan dengan bentuk hukumannya. Kemudian konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil. Jika saya tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya apa? Itu konsekuensi, artinya masih ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Ada konsekuensinya. Konsekuensi adalah sesuatu yang tidak mau atau tidak mau kita harus terima. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini untuk membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ini yang akan diharapkan kepada guru-guru nanti dalam menangani anak-anak dengan menggunakan restitusi, bukan lagi hukuman atau konsekuensi. Menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi bisa menimbulkan perasaan rasa tidak nyaman, rasa sakit hati pada anak.
anak membenci kedisiplinan. Karena adanya hukuman ini, anak akan membenci kedisiplinan dan bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kemudian menimbulkan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut hukuman, maka dia menyembunyikan kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian perasaannya pasti marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jika saya tidak belajar, maka saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu adalah konsekuensi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin karena dia tahu konsekuensi dari tidak belajar, maka dia akan belajar. Karena dia menyadari bahwa datang terlambat itu nanti ada akibatnya, maka dia tidak akan datang terlambat. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya adalah konsep diri yang baik. Terbentuk konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian perasaannya, maka kehilangan hak, dibuat untuk tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Ketika kita menangani anak-anak, ada identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukuman itu masuk pada identitas gagal. Ya, jadi ketika kita menghukum seseorang anak, maka kita masuk di identitas gagal. Untuk konsekuensi itu sifatnya netral. Kemudian restitusi itu sifatnya positif. Jadi identitas sukses itu ada dua, yaitu dengan konsekuensi dengan restitusi. Kita lihat untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Korban, karena pasti ada sepelaku, ada korbannya. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilakunya pasif, agresif, meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi aturan itu tidak akan berjalan jika murid tidak takut, karena hanya takut pada hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya berlaku pada keadaan tertentu. Untuk kehidupan nyatanya tidak ada pengaruhnya, karena dia hanya takut akan hukuman saja. Peraturannya adalah kamu harus, ya, kamu harus datang pagi, kamu harus upacara, itu kamu harus, ya. Murid atau anak membenci peraturan. Kemudian identitas sukses di situ ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Artinya karena kita berpikir menang-menang, tidak ada pola berpikir menang kalah. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, ini untuk konsekuensi. Karena harus ada konsekuensi yang diterima dari suatu kesalahan yang dilakukan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, karena nanti dia motivasinya motivasi eksternal. Memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru, jadi perlu pantauan dari guru terus-menerus. Membentuk penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian untuk restitusi, ini yang diharapkan guru-guru sekarang atau pendidik sekarang menangani anak dengan cara restitusi. Restitusi itu kita memberikan pilihan-pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, karena di sini diharapkan murid akan terbentuk motivasi dari dalam dirinya, sehingga akan bersifat jangka panjang.
korban mendapatkan ganti, artinya mendapatkan solusi dari apa yang telah terjadi. Anak akan mendapatkan penguatan. Penguatan itu artinya bahwa dia akan mendapatkan jati dirinya, mendapatkan kepercayaan diri kembali tanpa harus dikucilkan di kelompoknya. Masalahnya akan terpecahkan karena guru berusaha untuk mencari solusi bersama-sama dengan siswa. Jadi solusinya itu dicari secara bersama-sama oleh siswa dengan guru dengan modal keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang diharapkan, tetapi untuk melaksanakan restitusi ini tidak begitu gampangnya seperti dalam teori. Ya, karena ini perlu banyak belajar, perlu banyak berlatih, perlu banyak actionnya nanti. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah kebutuhan dasar manusia. Kita langsung saja ke 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang bermacam-macam. Saya ingin menayangkan video dulu. Boleh. Menayangkan video dulu tentang posisi kontrol guru. Dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat posisi tengah, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Demi memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Perhatikan ini Bu Nopi. Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah
konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Bu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7, Bu. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren... Hah? Ada orang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Apia. Kira-kira akan mulai saat kapan ini, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu telah kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
sebagai contoh 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian sebagai manajer. Dan diharapkan nanti ke depannya kita sudah sedikit demi sedikit menuju ke posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tetapi kita perlu ingat kembali bahwa tidak setiap anak itu masalah anak, ya, tidak setiap masalah anak bisa kita tangani dengan baik, tetap maksudnya kondisional, ya. Jadi penanganan masalah-masalah yang berat tidak mungkin akan diselesaikan oleh seorang guru, ya. Jadi masalah-masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah yang masih bisa ditolerir yang ada di sekolah. Jadi diharapkan kita ke depannya menyongsong kurikulum merdeka, kita diharapkan sudah bisa belajar dari sekarang untuk melakukan posisi kontrol sebagai posisi manajer, paling tidak sebagai pemantau. Artinya yang bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri anak bahwa tidak setiap kesalahan itu boleh artinya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya bagaimana menyikapi kita, bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Jadi anak-anak tidak ada rasa minder, rasa dikucilkan, rasa dipojokkan, sehingga rasa percaya dirinya akan terkebiri, tidak bisa bertumbuh di dalam dirinya. Jadi sebagai poin adalah kita jangan sampai menyebabkan anak itu menekan anak itu jangan sampai rasa percaya dirinya tidak tumbuh. Ya, ini posisi kontrol sebagai manajer. Ada identitas berhasil, ada identitas gagal. Jadi di sini yang termasuk identitas gagal adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, karena ini anak akan merasa rendah diri. Kalau untuk penghukum, anak akan mengulangi kesalahannya yang sudah dilakukan, karena ketika tidak ada yang mengontrol mereka, tidak ada yang mereka takuti, maka mereka akan kembali lagi ke perilaku awal. Kemudian untuk rasa bersalah ini, karena dia merasa bersalah, maka dia merasa rendah diri. Kemudian untuk identitas berhasil adalah pada posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer, di mana anak-anak masih diberikan anak-anak pada posisi teman, dia akan ada ketergantungan pada seseorang, dan dia hanya berlaku baik dengan orang yang dia anggap bisa menyelamatkan dirinya. Kemudian untuk pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ya, anak-anak akan menyesuaikan diri, berbuat baik, berbuat perilaku disiplin positif jika ada yang mengawasi, tidak ada yang mengontrolnya. Kemudian kalau dia pada posisi manajer, maka dia akan menguatkan pribadinya. Anak-anak akan, karena dia motivasinya sudah motivasi intrinsik, maka ada dengan tidak ada yang mengontrol, dia akan berperilaku yang baik. Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah keyakinan kelas. Ini kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama oleh warga kelas biasanya dengan wali kelasnya, dan biasanya dilaksanakan di awal pembelajaran untuk menggantikan peraturan kelas. Ya,
keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu, jadi bisa diperbaiki. Di lingkungan sekolah perlu adanya keyakinan kelas untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa. Disiplin positif yang diterapkan melalui keyakinan kelas pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran murid dan memunculkan motivasi intrinsik dalam membentuk karakter positif. Jadi anak-anak dimintai curah pendapatnya untuk bagaimana menciptakan kelas yang ideal. Kelas bagaimanakah yang menciptakan kelas ideal itu? Dan saya sudah beberapa kali saya praktekkan. Setelah mendapatkan materi ini, saya mendapatkan membuat kesepakatan kelas. Ternyata mereka sangat antusias, mereka sangat senang ketika dimintai pendapat untuk mengatakan pendapatnya bagaimana kelas impian mereka. Ya, jadi sebenarnya anak-anak itu telah mempunyai karakter yang positif, hanya saja mungkin lingkungan di sekitarnya membuat mereka menjadi menganulir atau menipiskan rasa budaya positif ini. Ya, jadi kalau di kemarin yang saya praktekkan sudah ada beberapa kelas yang saya mintai untuk membuat kesepakatan kelas apa yang sebenarnya mereka inginkan di kelas itu, dan hampir semuanya membuat kalimat-kalimat yang positif yang seperti yang kita inginkan. Ya, artinya mereka ingin kelas yang bersih, ingin belajar dengan baik, ingin dihargai, ingin bertoleransi dan sebagainya. Dan itu nanti kita akan membuat kesepakatan, kita buat dalam kalimat-kalimat yang positif yang seolah-olah tidak mengintimidasi anak. Dan nanti kalau boleh wali-wali kelas sudah bisa menerapkan tentang membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas ini akan bisa kita formulasikan menjadi keyakinan di sekolah. Jadi dengan dimintai pendapat anak-anak, mereka tahu apa yang harus dan seharusnya mereka berbuat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Karena saya yakin pada dasarnya anak-anak sudah mempunyai karakter-karakter yang bagus, hanya bagaimana menebalkan karakter bagus itu menjadi suatu kebiasaan yang positif. Jadi sekarang kita berpikirnya cara berpikir aset, bukan berpikir defisit. Jangan berpikir kita kurang ini yang akhirnya melupakan bahwa dari sekian banyak anak ini masih banyak anak-anak yang punya karakter yang positif. Jadi jangan lupakan anak-anak yang punya karakter yang positif. Selama ini termasuk saya hanya terfokus pada anak-anak yang berkarakter yang negatif, sehingga anak-anak yang berkarakter positif ini akan terabaikan. Ya, jadi sebenarnya kita sekarang harus lebih, kekuatan kita apa? Di sekolah ini kekuatannya apa? Jangan berpikir tentang kekurangan dulu. Karena kalau kita memunculkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, memunculkan kekuatan yang ada di sekolah kita, karena kita adalah warga sekolah SMA Negeri 1 Masama, maka kita harus memunculkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi aset pada sekolah kita untuk ditonjolkan. Dan ketika hal-hal positif yang banyak itu ditonjolkan, maka hal-hal negatif akan semakin tenggelam. Ya, artinya tidak akan muncul lagi. Jadi yang saya dapatkan selama ini di pendidikan guru penggerak, bahwa jangan berpikir kekurangan, tetapi berpikirlah tentang kelebihan yang ada, walaupun cuma sedikit. Kalau sedikit kelebihan itu kita tebalkan, kita lestarikan, kita budayakan, maka insya Allah untuk hal-hal yang kekurangan yang kita punya akan tertutupi dengan kelebihan yang kita punyai saat ini.
Nah sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, peraturan itu biasanya namanya peraturan, maka dia bersifat mengikat. Artinya anak-anak melaksanakan peraturan itu dalam keadaan yang terpaksa. Kenapa? Karena peraturan itu diambil atau ditentukan oleh sebelah pihak. Anak-anak tidak dilibatkan bagaimana menciptakan budaya yang positif itu, sehingga anak-anak hanya menerima draft jadi. Mereka tidak dilibatkan untuk bagaimana toh kita harus menciptakan budaya positif yang ada di sekolah ini. Jadi anak-anak harus dilibatkan untuk membicarakan, karena anak SMA ini sudah punya daya nalar yang tinggi, sudah mempunyai daya analisis yang bagus tentang sesuatu masalah, ya. Dengan kita lihat buktinya kemarin ketika kita mengadakan acara, mereka tanpa disuruh sudah punya inisiatif sendiri, mereka tanpa disuruh punya kreativitas sendiri, dan itu yang harus kita pikirkan. Bukan kelemahan-kelemahan mereka, tetapi bagaimana mereka punya kreativitas, punya inovasi dan sebagainya. Dan saya yakin anak-anak di SMA Negeri Masama punya kemampuan untuk itu. Tinggal kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa yang bertugas membimbing mereka untuk lebih memberikan ruang yang cukup sebagai bentuk kemerdekaan mereka untuk mengekspresikan kehendaknya. Kemudian keyakinan kelas itu lebih mendukung motivasi intrinsik, supaya anak-anak kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi diharapkan anak itu mempunyai tumbuh motivasi intrinsiknya dibandingkan motivasi yang bersifat sementara atau motivasi eksternal. Nah, kita lihat ada lingkaran ini. Peraturan kelas sekarang berada pada posisi terendah dibandingkan keyakinan kelas. Ya, jadi dari peraturan kelas kita rubah sedikit demi sedikit dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan diakumulasikan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini yang akan menimbulkan atau menjadi lingkungan yang positif, menimbulkan lingkungan yang positif di suatu sekolah. Karena lingkungannya positif, maka akan terciptalah budaya positif. Kalau anak-anak sudah berbudaya untuk berperilaku positif atau berdisiplin positif, maka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan pelajar yang mempunyai karakter profil Pancasila, itu sudah akan terlaksana. Jadi muaranya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Ya, restitusi sekarang. Kita berbicara tentang restitusi, bagaimana yang berkaitan dengan 5 kontrol guru, posisi 5 kontrol guru. Restitusi ada pada bagian kontrol guru sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ada kolaboratif. Kolaborasi ini antara siapa? Antara guru dengan siswa dalam mencapai atau mencari solusi pada suatu masalah. Resolusi ini akan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan atau cita-cita mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tentang restitusi. Jadi dari restitusi ini kita akan menumbuhkan kepercayaan diri anak kembali bahwa anak itu mempunyai anak itu unik, ya, berbeda dengan anak lain, sehingga tidak bisa disamakan perlakuannya. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak bisa sebagai guru kita tidak bisa
mengejudge anak itu salah kemudian akan salah terus, tetapi mungkin kita mempunyai pengharapan bahwa dari kesalahan itu anak-anak akan belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi guru dan siswa bisa memecahkannya, berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan beberapa pilihan-pilihan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita berusaha untuk membaur di perasaan siswa, ya. Jadi ada sesuatu masalah, kemudian kita berusaha untuk menyamakan pandangan antara di sisi siswa dengan sisi guru. Ya, jadi kita bisa, kalau pandangannya sudah sama, sudut pandangnya sudah sama, maka kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti ada kata memvalidasi tindakan yang salah, ya. Karena kita melihat kebutuhan apa dari anak ini yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan kebebasan, ataukah kebutuhan dihargai atau cinta kasih dan sebagainya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Maka restitusi ini dipandang sebagai cara yang lebih baik memanusiakan anak, ya, merangkul anak supaya anak tetap mempunyai kepercayaan diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi berfokus pada karakter anak, bagaimana membentuk kembali keyakinan anak supaya kembali ke karakter dasar yang telah anak miliki. Karena kita yakin bahwa anak-anak punya karakter dasar yang bagus, yang positif. Hanya saja perlu orang dewasa yang mengarahkan mereka supaya karakter positif itu bisa tumbuh dan berkembang sehingga menjadi kebiasaan seorang anak. Kemudian restitusi terfokus pada solusi, ya. Jadi terfokus pada solusi, bagaimana cara pemecahan masalah tersebut, bukan terfokus pada kesalahan. Jadi kita tidak perlu menanyakan terus kesalahannya, tetapi kita perlu mendiskusikan dengan anak untuk mencari solusinya. Biasanya anak-anak kalau diingatkan tentang kesalahannya akan merasa jengkel, akan merasa terpojokkan karena tiap hari disinggung-singgung tentang kesalahannya. Jadi lebih baik ditanya baik-baik, kemudian berdiskusi, karena anak-anak usia SMA itu kalau diajak berdiskusi sudah paham dibandingkan anak-anak dengan tingkatan umur yang lebih rendah. Ya, tetapi kita perlu juga ketika berdialog dengan anak-anak tahu juga karakter anak, karena tidak semua itu ideal seperti apa yang kita impikan, apa yang kita angan-angan. Kita ada beberapa anak yang perlu ketegasan. Artinya bukan menghukum, tapi guru lebih tegas menghadapi anak supaya anak tidak merasa di atas angin. Karena ada beberapa gurunya sudah merasa diambil hati dengan berbagai macam cara, tetap tidak bisa. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu, guru kita sebagai pendidik, kita harus menunjukkan ketegasan kita supaya tidak dipandang enteng. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasikan atau menyudutkan atau mengelompokkan anak-anak itu jauh dari kelompoknya di kelas. Jadi anak-anak dikembalikan pada kelompoknya. Ini ada gambaran dari segitiga restitusi. Jadi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu anak, kenapa kamu melakukan kesalahan? Jangan belum ditanya sudah kasih judgement yang kamu salah. Nah, jadi karena tadi katanya kan di dalam teori pilihan itu setiap tindakan anak pasti ada tujuannya, entah tindakan positif, entah tindakan
negatif. Yang pertama kali guru harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan itu. Kemudian menvalidasi tindakan yang salah. Ini akan anak punya alasan, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi memvalidasi tindakan kesalahan, kita tanya kenapa, kronologisnya bagaimana, kenapa peristiwa itu bisa terjadi dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita sudah mengajak anak membuat keyakinan kelas, maka gampang sekali untuk mungkin lebih mudah daripada kita menanyakan aturan-aturan sekolah yang mungkin mereka belum paham tentang aturan sekolah itu. Tapi kalau kita mengajak anak-anak untuk berdialog, untuk membicarakan tentang keyakinan kelas, maka mereka akan lebih paham tentang apa yang seharusnya dilakukan. Ini adalah segitiga restitusi, dan ini diharapkan sebagai pendidik kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah melakukan ini walaupun kita tanpa sadari, ya. Jadi ketika kita mendapatkan materi ini, oh iya ya, saya sudah ini. Oh iya ya, sebenarnya yang begini salah, ya. Jadi ada banyak sekali yang kalau direnung-renungkan selama ini kita belum menjalankan posisi kita seperti yang dianjurkan, termasuk saya. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, jadi kita bisa menstabilkan anak-anak dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu manusiawi, setiap manusia pasti berbuat salah, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah membuat salah, ya, kita sebagai orang dewasa juga pernah membuat salah. Kita wajib menyelesaikan masalah ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tetapi harus mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ya, tentang alasan-alasan mengapa mereka melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah keyakinan yang ada pada anak, sehingga anak akan terpacu motivasi intrinsiknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saya beri kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, luar biasa sekali materi yang sudah diberikan dari murid mengenai budaya positif yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan produktivitas. Nah, mengenai budaya positif ini banyak sekali hal yang terjadi di sekolah kita. Ya, itu bisa kita alami sendiri terkait dengan perilaku yang dimiliki oleh seorang siswa. Begitu banyaknya karakter yang dimiliki oleh seorang siswa, kita sampai agak kewalahan untuk menangani hal tersebut. Nah, di sini saya mendapat banyak sekali pengetahuan tentang budaya positif ini, termasuk tadi sempat dipaparkan di materi mengenai peraturan, mengenai konsekuensi yang bisa saya tangkap tadi, dan yang berikutnya restitusi. Nah, yang terbaik dari ketiga ini adalah restitusi. Jadi
untuk peraturan itu sendiri ya mungkin lebih berdampak agak buruk terhadap siswa. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah mengenai situasi dan kondisi yang bisa diterapkan pada saat ujian. Nah, ini apakah kita bisa hanya menerapkan atau bagaimana upaya kita mungkin dalam hal sikap restitusi ini, ya, penerapan restitusi ini. Karena kalau kita hanya berpatokan pada restitusi, sementara kita berbicara tentang peraturan yang ada di sekolah ini, mungkin bisa sedikit disinggung tentang restitusi atau upaya-upaya yang bisa diberikan dalam terkait dengan ujian semester. Itu kan kita tidak bisa berikan sanksi kan? Nah, seperti itu mungkin. Ya, sekian. Terima kasih. Teman yang mau membantu saya menjawabnya. Artinya ini bukan jawaban saya pasti benar, bukan ya. Kita hanya sharing atau kita bertukar pengalaman atau bertukar pikiran di sini karena sebagai sama-sama kedudukan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana supaya lingkungan kita ini mempunyai budaya yang positif. Ada yang mau membantu saya menjawabnya? Ya, oke, saya berusaha. Tapi ini bukan jawaban yang mati karena ini kan kita menghadapi situasi yang berbeda-beda untuk setiap keadaan. Jadi budaya positif itu tidak bisa kita ciptakan secepat kilat, ya. Kita dapat keyakinan kelas hari ini, mungkin besok anak-anak sudah mempunyai perilaku yang positif juga. Tapi itu mempunyai proses, ya. Saat ini saya dan Bapak beserta Bapak, Ibu, semua warga sekolah ini sedang start. Kalau katakanlah sedang mulai, kita tidak bisa menengok ke belakang karena kita tidak bisa memperbaiki keadaan yang sudah terjadi. Jadi hari ini, mulai dari hari ini mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu bersama saya sebagai warga SMA Negeri 1 Masama mempunyai visi dan misi yang sama untuk membudayakan budaya positif di sekolah ini. Jadi berangkat dari keyakinan kelas, ya. Jadi, tapi jangan diharapkan bahwa itu adalah proses yang sangat mudah. Itu proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Karena budaya itu dibentuk oleh waktu, bukan karena bukan secepat kilat, secepat membalik telapak tangan. Sehingganya tadi saya katakan bahwa anak-anak dilibatkan dalam segala peraturan yang ada di sekolah kita, supaya anak-anak merasa bahwa mereka dilibatkan. Kalau merasa terlibat, maka dia paling tidak, kalaupun dikatakan tidak 100% mereka punya sikap yang sama, tetapi sebagian besar, yang penting ada anak sebagian besar dari mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dari budaya dan dari keyakinan kelas tersebut, maka kita mulai berangkat untuk menyikapi atau kesalahan anak yang masih bisa ditolerir, ya, kesalahan yang masih bisa masih bisa diatasi oleh guru. Kalau kesalahan-kesalahan tentang narkoba dan sebagainya, terus terang guru sudah tidak bisa
sudah tidak bisa mengatasinya kecuali perlu bantuan institusi lainnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang masih wajar yang dilakukan oleh anak-anak tentang pelanggaran dari keyakinan kelas tersebut. Jadi budaya sekolah itu berawal dari keyakinan kelas dulu. Dan keyakinan kelas ini harus ditumbuhkan bukan oleh siswa saja, tetapi oleh guru juga. Karena apa? Guru sebagai seorang dewasa yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang menjadi role model anak-anak di sekolah. Ya. Jadi ketika kita memberikan teladan yang baik, maka anak-anak insya Allah dengan keyakinan saja bahwa anak-anak juga akan terbina dengan baik. Dari keyakinan kelas tersebut mereka akan tumbuh motivasi intrinsik. Yang penting di sini adalah menumbuhkan motivasi anak. Bukan karena anak ini termotivasi bukan dari tadi kan ada motivasi ada dua. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu biasanya dia tidak permanen. Dia hanya datang ketika anak tersebut merasa perlu, ya. Misalnya, anak-anak akan takut lompat pagar karena kalau ketahuan lompat pagar akan mendapatkan hukuman. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ketika sudah tidak ada lagi yang menghukumnya, misalnya sudah tidak ada rasa takutnya, maka anak-anak tetap akan lompat pagar. Ya, karena motivasinya bukan dari diri sendiri. Kemudian hanya karena ingin mendapat imbalan. Ketika anak itu diiming-imingi imbalan, maka dia akan berlaku yang positif seperti orang maksudnya seperti apa yang diinginkan oleh orang dewasa, oleh guru misalnya, karena mereka merasa mendapat imbalan. Tapi kalau motivasinya tumbuh dari dalam diri sendiri, dan saya yakin anak-anak kita masih ada yang punya motivasi intrinsik untuk melakukan atau membudayakan budaya yang positif. Ya, dari setiap kelas itu biasanya di dalam kelas itu hanya beberapa orang yang mempunyai perilaku yang agak menyimpang. Artinya mereka lebih banyak melanggar peraturan. Ya, tapi di dalam kelas itu coba kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam kelas itu masih ada kok anak-anak yang disiplin positifnya bagus, yang perilakunya bagus, ya. Tapi selama ini kan kita hanya berpikir bahwa memikirkan anak-anak yang berperilaku negatif. Ya. Kemudian untuk suasana ujian tadi ya. Ya, ujian anak-anak, kita tidak bisa menghukum anak-anak karena ada peraturannya gitu ya. Jadi yang diharapkan bahwa budaya positif ini kalau sudah terbentuk oleh anak-anak, ya, terbentuk sebagai budaya, kan namanya budaya itu adalah kebiasaan yang baik, ya, yang baik. Kemudian kalau sudah terbentuk, maka diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang akan melanggar keyakinan. Sekarang bukan peraturan lagi. Kalau peraturan biasanya anak-anak merasa terbatasi ruang geraknya. Tapi kalau keyakinan kelas yang kita bentuk, insya Allah kita akan membentuknya bersama-sama, ya, di dalam kelas kita, supaya anak-anak bisa mempunyai andil dalam menentukan bagaimana kelas yang ideal itu. Tetapi kita memang tahu bahwa sesuatu ideal itu tidak mungkin. Paling tidak kelas itu seperti apa yang kita harapkan, ya, mendekati apa yang kita harapkan. Kalau kita harapkan kan tidak mungkin juga, karena kita menghadapi berbagai macam karakter anak, ya. Jadi untuk restitusi itu juga situasional, ya. Jadi biasanya restitusi itu dilakukan dengan pendekatan personal. Jadi tidak bisa kita apel kemudian ada anak kesalahan anak kita langsung di situ kasih restitusi, tidak. Tapi biasanya dipanggil secara personal. Dan ini harusnya kita sebagai guru harus bisa bertindak sebagai guru bimbingan dan konseling juga.
ya. Apalagi kalau guru-guru BK sudah khatam tentang bagaimana menangani anak, bagaimana menelusuri mencari supaya anak-anak itu tidak menyembunyikan lagi kesalahannya. Ya, selama ini kan sebenarnya banyak anak-anak yang melakukan kesalahan, tapi karena mereka takut akan hukuman, maka mereka bersembunyi dari kesalahan tersebut. Jadi saya bisa katakan bahwa ketika budaya positif itu sudah terbentuk, sudah mengakar, mendaging, mendarah daging di kehidupan kita sebagai warga sekolah, maka untuk kemungkinan melakukan kesalahan itu sangat kecil sekali. Tapi tidak mungkin bahwa situasi itu ideal seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi pasti ada beberapa anak yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Jadi itu situasional saja. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang akan sharing pendapat, karena ini tidak mencari bagaimana keyakinan kelas kita, Ya. kita melihat semacam ada kesepakatan antara kita dengan anak bahwa katakanlah kalau mata pelajaran saya misalkan, jadi kalau ketika kita masuk ke kelas, jadi jam sekian atau sudah jam masuk, kita harus anak-anak juga harus di dalam kelas, tidak ada yang di luar, tidak terlambat, maka akan diberikan sanksi seperti itu. Tapi itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau apakah itu semacam itu kayak kontrak begitu, atau mungkin semacam kalau tidak membuat tugas maka akan ditambah tugasnya seperti itu. Tapi itu kayak kontrak. Apakah keyakinan kelas itu seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa disinggung sedikit saja supaya kami juga paham gitu. Iya, oke, terima kasih. Ya, seperti itu Pak. Ya, jadi kalau kontrak kelas, saya juga biasa di mata pelajaran saya sebelum mulai belajar di awal-awal semester, kalau saya artinya permainan, aturan mainnya gimana kan gitu. Tinggal kita punya bahasa kan, ada kontrak kelas, ada permainan kelas, ada keyakinan kelas. Yang intinya bahwa di dalam kontrak kelas atau permainan kelas atau keyakinan kelas, kita melibatkan siswa sehingga siswa tahu konsekuensi apa ketika mereka tidak melakukan keyakinan kelas atau kontrak kelas yang Bapak buat. Ya, mereka sudah tahu konsekuensinya, mereka sudah tahu akibatnya apa. Lain dengan aturan yang ketika mereka masuk kemudian dikasih aturan kan mereka tidak dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut. Ya, tapi kalau kita nanti kita cobalah untuk membuat keyakinan di dalam kelas, walaupun hanya ada beberapa poin misalnya. Cuma dalam membuat keyakinan kelas kita harus mengacu pada pembentukan profil karakter pelajar Pancasila. Ya, jadi kemarin saya baru ambil buat keyakinan kelas. Mereka ada yang bilang kalau kelas impian saya adalah kelas yang ada AC-nya. Kelas yang ada itu kan bukan profil pelajar Pancasila. Artinya bahwa keyakinan kelas itu adalah nanti pada akhirnya bisa membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bertanggung jawab, bergotong royong, berkebinekaan global dan sebagainya. Jadi guru harus bisa tidak melempar saja keyakinan kelas apa yang kamu mau gitu. Tapi guru harus memberikan batasan-batasan bahwa keyakinan kelas ini dimaksudkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin bahwa profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah ada pada diri siswa. Hanya saja mungkin belum menjadi kebiasaan. Ada yang sudah sudah menunjukkan keberagaman ada mereka, karena kita hidup sebagai masyarakat yang heterogen. Di sini kan ada dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan itu sudah terjalin. Itu adalah aset kita, ya. Kemudian mereka sudah punya tanggung jawab. Ketika dikasih tanggung jawab, mereka melakukan tanggung jawabnya dengan bagus. Itu juga aset itu yang perlu kita tumbuh kembangkan.
dari anak-anak yang tidak kurang mempunyai rasa tanggung jawab, kemudian kalau kita tumbuhkan, maka mereka akan tumbuh rasa tanggung jawabnya. Ya, berbeda dengan kalau kita biarkan tanpa ada kesepakatan, tanpa ada keyakinan kelas, maka yang tadinya tidak punya rasa tanggung jawab atau kemandirian atau tidak menghormati orang lain di dalam kelas, itu akan mulai sedikit demi sedikit tumbuh karena itu dibudayakan ya dengan kesepakatan kelas. Dan kalau perlu kesepakatan kelas itu ditulis, ditempel di dalam kelas ya, artinya kita ingatkan saja, loh kamu kalau ini ingat loh ada kesepakatan yang sudah kita sepakati. Artinya kita dengan tidak sengaja menggiring anak-anak supaya tetap berperilaku positif. Ya, kalau di peraturan kelas kan seragam, kelas A, kelas B, kelas C seragam peraturan kelasnya. Jadi itu kebanyakan kalau peraturan kelas kan banyak yang diabaikan. Ada beberapa siswa yang memang konsen dengan peraturan kelas itu, tapi ada beberapa yang mengabaikan. Tapi sudah tidak ada lagi, ya. Karena waktunya juga sudah jam 11.30 sudah mau. Saya malah tidak terasa bahwa waktu sudah jam 11.30. Ya, mungkin. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi atau ada yang mau sharing lagi, boleh kita sharing di luar acara ini. Kemudian ada satu lagi, masih tugasnya saya untuk membuat komunitas praktisi. Mungkin nanti kita bisa bicarakan di luar acara ini. Ibu, Ya. sekedar saran mungkin karena saya juga kalau bisa nanti kalau ada materi ada SPP. Oh iya. Oke. Sip, mantap. Terima kasih banyak. Nanti lain kali kita bikin es juga. Iya. Es jus juga boleh. Oke. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan dari saya. Terima kasih atas dukungannya sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Masama, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan kawan-kawan semuanya saya bisa menyelesaikan 6 modul lagi ya. 6 modul lagi, ini baru 4 modul. Dan jangan bosan-bosan nanti kalau saya tetap mengundang Bapak dan Ibu untuk pengibasan materi-materi berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sejawat kita dalam pengibasan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga materi yang disampaikan tadi oleh Ibu Woro bisa kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman semua, teman-teman guru atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.